Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Kita nanti akan perjamuan Tuhan di akhir dari rangkaian ibadah ini. Setiap saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa ikut perjamuan Tuhan ini. Jadi nanti saudara boleh mengambil bagian, mengambil roti dan anggur, dan nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Kiranya perjamuan Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini dengan doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami ke tempat ini dengan sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami mau berbakti kepadamu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami semua. Karena ibadah ini kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam namamu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Sebelum kita memulai ibadah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya berikan waktu kepada jemaat semuanya untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk kesehatan yang telah kita terima sampai hari ini, atas penyertaan Tuhan juga selama seminggu sebelumnya. Kita dapat melakukan aktivitas kita, dan saat ini kita bisa datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita juga mohon ampun. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kita pada ibadah hari ini, agar ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi kita dan memuliakan nama Tuhan. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari katakan dengan penuh iman, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami sungguh percaya. Kami berserah ke dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Saat ini Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, muliakanlah nama-Mu ya Tuhan lewat pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang bersuka cita pada hari ini, lambaikan tangannya. Saya yakin semuanya kita di sini bersuka cita. Kalau mau bertepuk tangan, mau melompat, ayo pergunakan tubuhmu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang benar. Mari tepuk tangan bersama-sama. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun
tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji dan muliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Mari kita bersukacita lagi dengan mengangkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Nyanyikan lebih keras lagi. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, mari kita angkat pujian Tuhan Aku Rindu.
agar kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar saja, tetapi kami dapat melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Jamahlah hatiku Tuhan. Aku rindu mendengar firman. Aku rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Berdiri bersama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Bapa yang di surga, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, baik pikiran maupun hati kami, supaya terbuka sehingga kebenaran firman-Mu itu bisa masuk di dalam diri kami dan menjadi penerapan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini dari awal, tengah sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ibadah sore sudah 4 kali ini, tetapi saya baru kali ini datang dan senang karena bisa melihat banyak pemuda-pemuda, pemudi yang datang. Dan itu sebabnya hari ini saya memberikan judul khotbah saya Pemuda Idaman. Ya, Pemuda Idaman. Pemuda Idaman. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 6 ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Kalau kita memperhatikan sejarah di Kisah Para Rasul ini, kala itu gereja mula-mula yang dimulai di Yerusalem itu berkembang begitu luar biasa. Ledakan yang hebat, sampai jemaatnya kala itu 5.000 orang lebih. Wah, itu luar biasa. Coba zaman itu loh, 2000 tahun yang lalu ada gereja di mana anggotanya itu 5.000 orang. Itu laki-laki biasanya orang Yahudi, sehingga itu pasti 5.000 lebih.
Tapi di sisi lain karena ledakan yang begitu luar biasa, ada beberapa pelayanan yang agak terbengkelai. Sehingga perlu ada pemuda-pemudi, perlu pemuda-pemuda yang direkrut oleh para rasul itu untuk terlibat dalam pelayanan. Dan pemuda-pemudi ini diminta untuk bisa pelayanan meja sehingga para rasul bisa melayani pemberitaan firman jauh lebih efektif. Jadi gereja kala itu bermaksud untuk mencari orang-orang muda yang akan dijadikan satu tim pelayanan yang kala itu boleh dikatakan sebagai tim 7 yang nantinya disebut sebagai diakon. Jadi ini embrio dari diakon di situ. Coba bayangkan, di antara ribuan orang jemaat, di antara ribuan orang dengan berbagai macam kemampuan, karakter, talenta. Ini ribuan. Tapi nama Stefanus muncul pertama kali. Nama Stefanus muncul dan dia memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota tim 7 itu. Jadi saya pikir dia pemuda idaman. Dia pemuda impian yang dibutuhkan oleh gereja saat itu. Dan nanti kalau kita lihat di kemudian hari, banyak orang yang terpuaskan dengan pelayanan Stefanus ini. Itu sebabnya dia pemuda idaman. Dia pemuda impian. Dia pemuda harapan. Harapan gereja, harapan calon mertua, harapan semua. Kalau saudara pikirkan sekarang, bagaimana sebenarnya menjadi pemuda idaman Kristen saat ini yang dibutuhkan oleh gereja? Bagaimana menjadi pemuda Kristen yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh kita semua? Kalau kita lihat teks kita, jelas di situ bahwa pemuda idaman itu mesti beriman. Pemuda idaman tidak hanya memiliki KTP Kristen, tidak hanya menjadi anggota gereja atau dibaptis di salah satu gereja lokal, bahkan tidak hanya aktivis di sebuah gereja, tetapi dia adalah orang yang beriman yang saya maksudkan punya pengalaman pribadi, punya perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika dia punya pengalaman itu, dia sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa dosa kalau dilanjutkan, dia akan sengsara, binasa di sana. Dan ketika perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia sadar itu, dia bertobat. Kemudian dia menerima pengampunan dosa yang disediakan oleh Yesus. Kemudian dia paham bahwa Yesus bukan hanya mati tapi bangkit, memberikan kehidupan. Dia ngerti bahwa Yesus bukan hanya memberikan kehidupan yang sejati. Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Dia mempercayai itu. Dia beriman. Dia sungguh-sungguh mengerti imannya. Jadi bukan hanya KTP-nya Kristen. Bukan hanya dia anggota gereja. Bukan hanya dibaptis, tapi dia punya pengalaman pribadi. Perjumpaan dengan Yesus. Dia tahu dosanya diampuni. Dia tahu dia memiliki kehidupan yang baru. Dia tahu bahwa dia memiliki kehidupan abadi di sana. Yang kata lain dia mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Pemuda idaman diawali dengan beriman. Seperti itu. Dan kalau punya iman yang seperti itu, kalau punya pengalaman iman seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di rumah, di kampus kalau mahasiswa, di sekolah kalau dia masih pelajar, di gereja, di tempat kerja, bahkan dimanapun dia berada. Orang yang beriman seperti itu tampilnya, penampakannya, orang mengenal seperti itu
adalah orang yang baik. Stefanus dikenal sebagai orang beriman, tetapi juga dikenal sebagai orang baik. Orang yang bisa diterima oleh banyak orang. Itu yang saya maksudkan pemuda idaman beriman, dikenal baik. Saudara yang saya kasihi, saya kenal seseorang yang kala itu dia ceritakan ketika datang pertama kali dari daratan Cina ke Pulau Jawa ini. Dia memulai dengan 0 prutol. Artinya mulai dari 0, tidak punya apa-apa. Orang itu ketika di tanah Jawa. Tapi karena kerja kerasnya, karena keuletannya di dalam bekerja, akhirnya dia menjadi pengusaha yang sukses, yang sangat kaya di kotanya. Tapi uniknya, dia tidak dikenal sebagai orang yang ulet. Dia tidak dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Dia tidak dikenal kekayaannya, tapi orang mengenal dia. Dia orang Kristen yang baik. Kalau ada orang yang datang kepadanya dengan segala kebutuhan dan pertolongan, dia terbuka untuk menolongnya. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang di desa, di kota yang mungkin kesulitan dan kekurangan. Dia kumpulkan, diadakan persekutuan setiap bulan dan dia berinisiatif untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang seperti itu supaya pelayanan hamba Tuhan itu tetap survive dan terus menjadi berkat. Dia dikenal sebagai orang Kristen yang baik. Stefanus seperti itu. Dia pemuda yang penuh iman, tapi dia dikenal sebagai orang baik. Ayat 5 menjelaskan bahwa mereka mengenal dia adalah seorang yang penuh iman. Di ayat 3 dikatakan dia adalah yang terkenal baik di antara 5.000 orang lebih. Coba bayangkan, beriman dan terkenal baik. Nah saudara, beriman atau tidak? Beriman ya, dikenal sebagai orang yang baik atau tidak? Kalau pemuda idaman, dia beriman dan dikenal sebagai orang yang baik. Bukan hanya itu, tapi pemuda idaman mesti juga orang yang pintar. Saya kenal seorang yang dahulu kakak tingkat ketika saya kuliah di program S1. Kelihatannya dia orangnya ya sederhana, dari daerah yang sederhana. Tapi dia menyelesaikan S2-nya dengan baik. Dan bukan hanya itu, dia menyelesaikan S3-nya di luar negeri, di negeri Paman Syam, yang notabene sekolah yang dia masuki itu adalah sekolah yang begitu bonafit, luar biasa, terkenal, hebat. Saya kagum dengan orang ini. Saya dulu minder dengan orang pinter. Tapi ketemu orang ini bukan hanya minder, saya kagum. Kalau dia bicara, kalau dia khotbah, buku-buku di perpustakaan yang pernah dia baca, dia hafal judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun berapa diterbitkan, bahkan halaman berapa, berbicara apa, dia tahu persis. Dan itu tepat. Sampai orang-orang menyebut dia sebagai perpustakaan berjalan. Orang itu sekarang menjadi dosen di Amerika Serikat. Luar biasa pintarnya. Kata penuh hikmat yang dipakai di dalam ayat 3 di sini adalah penuh Sophia. Bahasa Yunani Sophia. Artinya Sophia itu bukan hanya pengetahuannya itu luas, tapi pengetahuannya dalam. Ini juga meliputi knowledge, science, tetapi juga experience. Bukan hanya knowledge, science, tapi juga pengalaman-pengalamannya itu begitu memperkaya. Sophia juga meliputi ilmu pengetahuan bidang kemanusiaan,
tapi juga bidang keilahian, meliputi sifat-sifat yang ilahiyah atau ilmu gaib. Pendeknya, kalau Stefanus disebut penuh hikmat, dia boleh dikatakan pinter luar dalam. Pemuda idaman, bukan saja beriman, terkenal baik, tapi juga dia pinter luar dalam. Bidang kemanusiaan dia tahu, bidang keilahian dia juga ngerti. Berbicara tentang batin, dia tahu. Berbicara tentang pengalaman, dia paham. Itu Sofia. Dan Stefanus terpilih. Stefanus namanya muncul di antara ribuan orang. Karena apa? Dia beriman, dia baik, tapi dia juga pintar. Dia penuh dengan hikmat. Dan bukan hanya itu, kalau saudara perhatikan, Stefanus tahu firman. Yang menarik, di dalam pelayanan, akhirnya Stefanus di situ dituduh melawan hukum Taurat, dituduh mengotori atau menajiskan bait Allah. Dia dituduh oleh para alim ulama Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi menuduh Stefanus ini ajarannya tidak benar. Dia bertentangan dengan hukum Taurat. Ini tidak benar. Dia mengotori, menajiskan bait Allah. Dan luar biasanya, kalau saudara membaca pembelaan atau pledoi Stefanus atas tuduhan tersebut, nyata, konkret, real, dia tahu latar belakang atau seluk-beluk hukum Taurat. Dia mengerti latar belakang dan seluk-beluk bait Allah. Dari mana? Dari tulisan para nabi di dalam Alkitab yang tentunya kala itu perjanjian lama. Nah, saudara nanti di rumah coba perhatikan pasal 7. Stefanus menguraikan begitu luar biasa dengan tepat sesuai dengan apa yang dia tahu di kitab suci di perjanjian lama. Ingatlah, pada waktu itu belum ada internet, belum ada komputer, mesin cetak pun belum ada. Sehingga firman Tuhan itu hanya ditulis dengan tangan. Bukan dengan ballpoint seperti sekarang ini. Tapi dengan alat tulis yang begitu sederhana dan kertas yang begitu sederhana, papirus yang susah. Sehingga tulisan-tulisan firman Tuhan itu tidak banyak orang punya. Biasanya yang memiliki salinan-salinan kitab suci itu hanya kelompok tertentu. Biasanya para imam, para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar, hanya itu yang punya. Orang awam, orang kebanyakan seperti Stefanus, tidak punya. Tapi luar biasanya, ajaibnya, sekalipun Stefanus tidak punya salinan-salinan kitab suci kala itu, tapi dia tahu firman Tuhan dengan tepat sehingga ketika memberikan pembelaan, orang-orang yang menuduh itu, dia tidak bisa berdebat dengan baik dan hanya marah dan mau membunuh Stefanus. Bagaimana dengan saudara sekarang? Zaman ini kita punya kitab suci dengan berbagai versi. Kok bisa Pak? Saudara hanya punya HP 1, tapi kalau saudara bisa download aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan kitab suci, ada banyak versinya. Saudara mau versi bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Belanda, macam-macam bisa didownload. Kalau toh bahasa Indonesia versi sehari-hari,
versi terjemahan ini, terjemahan itu, kalau toh bahasa daerah juga ada. Kita banyak kitab suci yang kita bisa temukan. Belum lagi kalau kita mendengar orang berkhotbah saja macam-macam. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita pelajari di sini. Pertanyaannya, tahukah saudara inti-inti atau pokok-pokok ajaran dari kebenaran kitab suci? Mengertikah Anda poin-poin utama dari ajaran kitab suci? Orang Kristen yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya dia punya pelita bagi kakinya sehingga jalannya akan selalu terang dan menuju kebenaran, tetapi dia juga memiliki kehidupan yang kokoh kuat. Dia tahan lama, bahkan dia berbuah lebat. Gereja butuh anak-anak muda yang demikian. Gereja butuh Anda yang beriman, punya pengalaman iman dengan Tuhan Yesus, tapi kesehariannya juga perilakunya yang baik, yang seperti itu yang dibutuhkan. Gereja butuh orang muda, idaman, bukan hanya beriman dan berperilaku baik, tapi dia pintar. Pintar luar dalam. Dan lebih daripada itu, dia ngerti firman. Sekarang tidak ada alasan saudara tidak ngerti firman, karena sumber begitu banyak di HP ini. Oleh karena itu, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau gereja kita semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, ada pemimpin-pemimpin yang dipanggil Tuhan dan ditetapkan Tuhan. Tapi gereja masih butuh Anda semua pemuda-pemuda idaman. Berimanlah dan berperilaku yang baik keseharian saudara. Jadilah orang pintar, tapi juga tahu firman. Siapakah pemuda yang beriman itu? Siapakah pemuda idaman bagi gereja itu? Dia beriman, berperilaku baik, dia pintar, dia tahu firman. Apakah itu Anda? Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Para petugas saya persilahkan maju ke depan. Tapi saudara sekalian juga saya minta tunduk kepala dan mengevaluasi diri. Apakah selama ini Anda hanya orang Kristen biasa? Hanya orang Kristen KTP? Hanya orang Kristen yang dibaptis, hanya anggota gereja? Atau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Atau saudara sadar bahwa saudara orang berdosa pasti celaka, dan saudara terima pengampunan dosa dari Yesus yang mati di kayu salib itu? Apakah saudara beriman dengan benar? Cobalah tanya kepada diri sendiri, bagaimana perilaku saudara di dalam kehidupan sehari-hari? Orang mengenal Anda sebagai orang yang baik? Atau mengenal saudara sebagai orang yang nakal dan menjadi batu sandungan di mana-mana? Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, coba respon. Saudara akan menjadi orang pintar luar dalam. Saudara akan tahu firman Tuhan dengan baik kalau saudara responi. Ya Tuhan, aku mau Engkau hadir menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau Engkau memenuhi, memimpin kehidupanku di dalam sepanjang jalan hidupku, maka kamu akan diberkati. Berdoalah kepada Tuhan. Sementara saya akan membacakan
firman Tuhan yang berkenaan dengan perjamuan kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin.
Kalau jemaat sudah menerima roti dan anggur, saya persilahkan bangkit berdiri. Dan angkat roti dengan tangan sebelah kanan, arahkan hatimu kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya yang paling besar dengan mengutus Yesus Kristus ke bumi ini menjadi manusia untuk menyediakan korban pengampunan dosa yang paling sempurna, yaitu dengan dirinya mati di atas kayu salib, dan karena kematiannya tirai bait Allah terrobek dari atas ke bawah, yang menandakan ruang yang maha kudus sudah tertembusi oleh karena pengorbanan Yesus. Kita semua orang berdosa. Tetapi kalau kita menerima Yesus Kristus dan pengorbanannya itu, kita semua diampuni dan kita berhak untuk masuk di dalam hadirat-Nya, ruang yang maha kudus itu. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Bersyukurlah karena pengampunan dosa itu. Bersyukurlah karena saudara diterima Tuhan. Makanlah demi nama Tuhan Yesus. Kita angkat gelas kecil dengan tangan kanan. Demikian juga air anggur di dalam gelas kecil ini mengingatkan akan perjanjian Tuhan. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Tuhan, darah yang mahal. Sehingga perjanjian itu tidak pernah bisa diingkari oleh siapapun. Tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Itu perjanjian baru. Yaitu perjanjian Allah kepada umatnya, saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yang mati bagi dosa kita dan bangkit memberikan kehidupan bagi kita, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput kita, membawa kita masuk di dalam surga abadi. Perjanjian itu dimeteraikan oleh darahnya. Dan anggur ini mengingatkan perjanjian itu. Itu sebabnya saudara dan saya adalah anak janji. Pasti diterima di hadapan Tuhan. Bersyukurlah karena saudara dan saya adalah anak janji. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita tetap berdiri dan para petugas meja akan mengumpulkan gelas-gelas kecil. Dan kita akan memuji Tuhan, menyenangkan-Mu. Kalau ada saudara yang mau mengekspresikan permohonanmu, apa saja yang kamu mau minta, yang nyatakan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Dia memberkati kamu. Haleluya, terima kasih. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
terima kasih atas kesempatan dan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Oh, haleluya. Terima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Yesus. Bapa di surga, ubahlah hati ini Tuhan, buat kami beriman kepadamu ya Yesus. Biarkan kami menjadi orang yang penuh hikmat. Biarkan kami Tuhan menjadi orang yang ngerti firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada saudara yang butuh didoakan, kalau ada yang saudara ingin disampaikan kepada Tuhan, apa yang saudara inginkan dari Tuhan, inilah kesempatan bicara sama Tuhan. Ini kesempatan Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan di tengah-tengah kamu, Tuhan ada di gereja ini. Dia akan berkati kamu, Dia akan pakai kamu, Dia akan memberkati kamu semua. Haleluya. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti tolong, Tuhan akan memberkati kamu semua. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Ayo kita sampaikan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Sekali lagi menyenangkan, sampaikan dengan hati, sampaikan dengan keimanan saudara, dengan komitmen saudara untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Bapa yang di surga, itulah doa kami dan harapan kami, supaya kehidupan kami menyenangkan Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami boleh seperti Stefanus yang beriman tapi juga berperilaku yang baik. Kami pintar, tapi kami juga tahu firman.
Bapa berkati anak-anak muda di sini, berkati kami semua, dan kami mau menyenangkan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah anak-anak yang beriman dan berperilaku baik, anak-anak yang pintar luar dan dalam, anak-anak yang tahu firman. Pulanglah, sejahteralah, dan diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan duduk. Teduh sejenak, mohonlah berkat dari Tuhan. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam, Tuhan memberkati. Untuk tempat persembahan ada di belakang di dekat pintu ya.